religius kayaknya. Jadi udah ngerti gitu. Tadi ngomongin kalau yang dukun yang diceritainnya itu dia ritual, akhirnya melakukan ritual-ritual. Kamu Kenapa tangan melakukan kamu ritual nih? apa aja? Kenapa tangan kamu nih? Hah, ini kenapa nih? Kenapa dipegang? Sakit? Apa itu? Mau dikasih ke siapa? Mau ngapain? Kamu melakukan ritual apa aja? Semua. Kamu juga ingin kita juga terperosok sama seperti kamu. Apakah seperti itu? Thank you. Siapa ini? Iya. Kan yang asli sama yang dipujanya. Sama yang dipujanya. Nah, ini yang dipujanya. Marah, kita bilang gitu. Setelah kita pulang, apa yang tidak pernah terjadi di sini terjadi. Every time I moved Annabelle, either I got into a car accident or lose a vehicle. Kenapa pindah? Enggak, sampai enggak. Anjing suara. Kenapa tuh Bu Susu? Bu, dia ketakutan. This is something that a satanic worshiper would worship. Somebody who worships Satan. Jesus Christ. And then? I slit their throat. Anjir, Sandra! You wanna meet Denny? Lo udah benar di belakangnya, Mbak. Mama, susun. Tadi waktu sebenarnya kan di sini ada lokasi itu ada beberapa tempat, cuman ada yang tidak possible juga. Contohnya yang paling depan. Tadi sempat saya survei dulu pas pada saat datang pertama kali, tapi secara perjalanan tuh tidak memungkinkan karena banyak apa ya bisa dibilang tuh rumput-rumputnya tinggi, terus bukan jalan biasa, tapi udah kayak udah tumpukan-tumpukan sampah. Dan pada saat masuk aksesnya juga nggak possible untuk Sarah dan juga tim lewat karena dari rumah satu ke sebelahnya itu kita harus lewat kayak lobang. Cuman lobang tuh mungkin sekitar 1,5 meter, yang tingginya juga cuma 1 meter, jadi harus beneran masuk. Nah itu lokasi di depan. Dan itu atapnya pun udah roboh, jadi kita memutuskan, saya pribadi memutuskan untuk kita nggak ke situ. Nah setelah itu kita pindah ke rumah ini yang akan jadi yang sudah jadi base camp ini. Ini sangat possible karena secara tempat juga memang semuanya tertutup dan alhamdulillah pada saat yang sama juga hujan, jadi semua syuting tetap bisa berjalan lancar. Kalau misalnya tadi kita di sana udah pasti nggak bisa syuting karena pasti kehujanan. Kayaknya selama perjalanan gua dari rumah sampai ke lokasi ini kayaknya aman-aman aja ya, kayak cerah-cerah aja gitu. Pas gue turun dari mobil ketemu sama semua tim, pas kita udah mulai tag tiba-tiba hujan dan itu lumayan agak deras.
oke. Oke. Ini mana di sini syutingnya? Oke. Creepy. Silakan Bang Fat. Wow. Wah gila hujannya kenceng banget tiba-tiba. Iya. Basah. Wow. Jadi tadi itu di depan kan kita jalannya agak masuk dulu kan lewatin rumput. Ada pohon gede, aku pas nengok tuh agak kaget karena kayak aku pikir, wah kok kuntilanak raksasa gitu. Rambutnya panjang, terus si bunda yang kayak, ini wewe gombel atau genderuwo. Tapi bukan, kayaknya wewe deh, tapi kok beda gitu. Karena kayak iya gondrong, rambutnya kayak aku ngelihatnya kuntilanak raksasa, cuman kan kayak, masa sih gitu. Kayaknya wewe sejenis. Tapi kok agak lain dari Agak lain ya? Iya. Jenis apa gitu kok kayak campuran apa enggak juga ya? Tapi kalau wewe kan gitu nih Iya, soalnya. ini enggak, tapi gede banget. Looks kayak kunti tapi di zoom gede, jadi gede. Iya, raksasa. Gede banget. Raksasa no. Iya. Dan bulu, rambut apa bulu gitu kan? Gondrongnya gitu rambut ya itu ya? Rambut ya? Halus banget ya? Kenapa sih? Pak, iya lagi. Rambutnya begitu kayak bulu segi obatnya. Iya. Gua pikir enggak ini mah halusinasi gua aja. Lah disebut anjing. Kebayang lagi tadi. Iya kan? Iya. Itu benar-benar di tengah pohon gitu terus rambutnya begitu ke kanan Iya, kiri. makanya aku kaget. Tapi bukan rambut yang Rambut misalnya kayak bukan yang juntalan. wajar gitu. Tapi begini. Iya, Gitu. iya kayak bulu. Kayak pohon beringin gitu lah Bang Fat. Iya. Gitu. Kayak kemarin gua santai-santai aja deh. Ini kenapa tiba-tiba jadi sensitif anjing? Iya, bagus. Ya udah lama nggak syuting kita ya? Ih, rambutnya udah panjang. Kan kemarin gue udah. Jadi udah. Emang tanggal berapa sih kita syuting? Kayak udah berapa bulan yang lalu gitu nggak sih? Iya, agak lama emang jaraknya Iya, agak panjang jaraknya karena kan aku panjang. masih syuting Kangen ya? film santet, ya kan? Santet segrup itu. Yang paling berasa lama gua Ditinggalin ya? bukan berasa lama nggak syuting, kan terakhir syuting gua nggak ikut. Ah, gue pikir kangen sama bininya bangke kaget. Oke. Ulang tahunnya sendiri ya kemarin. Apa namanya? Ini kalau di dalam sini yang Bunda rasakan apa agak beda nih? Iya. Jadi kalau di sini sih setengah-setengah ya. Jadi begitu masuk itu ada lebih ke hawa ya. Hawanya dingin tapi dari sisi sebelah sini panas. Terus kalau sosoknya begitu kita masuk entah kenapa semuanya masuk. Iya lagi. Nah, gitu bener. Terus mereka langsung kabur gitu ya? Enggak beneran. Kayak gini, Kayak ada yang masuk penjara ada setan kayak gitu. gitu. Iya, sangkain setan. Gua dong setan. Iya. Iya benar. Iya, Gitu. yang tadi dilihat ada separuh pasukan yang Oh, Cica ya. Itu separuh pasukan itu tapi Jadi, menurut gitu. tadi itu pas di Base camp. camp itu kayak ada festival pocong Indonesia. Kayak Gua ngebayangin Wow. festival pocong Indonesia pas mereka muda ada susah nggak bisa gini. Nggak bisa. kayak rame banget lagi. Iya, Semuanya rame. pocong. Semuanya Terus pocong. pas nengok di base camp itu di jendela di dalam ada pocong Semuanya. juga. Yang kita lampuin warna merah tadi itu pocong semua di dalamnya. Di luar di samping-sampingnya juga. Jadi kita dari Jadi yang ngintip, yang yang ngintip datang. semua tuh kayak kok kenapa jumping candy. Nah, barusan tuh ada, tapi pada masuk gitu, pas Iya. kita masuk ikut masuk. Pocong Kayaknya juga? Ikut, iya. Oke, jadi gini, ini kan tempat udah lama banget kosongnya. Nah, katanya perumahan ini dulu dibangun di atas tanah kuburan. Katanya, Oh, oke. ya. Terus udah Jadi gitu. kita nggak lihat sih ya bekas. Tadi kan kita lewat kayak kebun gitu kan. Pasti udah nggak ini. Udah rata. udah ini ya kayaknya. Udah rata. Satu tanah ini makam gitu tadinya. Iya, Satu kawasan ini katanya, berarti. katanya. Rata tanah, sama kayak mantan. Udah rata tanah. Mengapa engkau waktu itu? Lanjut kita fokus dulu oke. boleh? Terus udah gitu, dan di salah satu rumah, tapi aku nggak tahu yang mana rumahnya. Katanya ada orang yang pernah bunuh diri. Rumah mana? Ya, di Oh, nah. Terus warga sekitar tuh juga bilangnya di sini perkampungan gaib karena kalau lewat suka ngeliat karena aktivitasnya katanya cukup aktif gitu dan pernah terlihat sosok orang yang mengakhiri hidupnya.
Katanya, Oh. katanya. Makanya nanti kita lihat aja bagaimana. Yang baru kita lihat ya itu ya, maksudnya rombongan. Iya, rombongan Karena itu. rombongan, Iya, rombongan. bukan 1, 2 gitu. Biasanya kan kita paling banyak juga 3. Iya, ini tuh banyak Ini soalnya bisa, rame iya. ya. Oke. Bentukannya yang kita lihat ya visualnya seperti Visualnya itu. pocong. Cuman belum tahu aslinya. Yuk, boleh masuk yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi energinya tuh kan kayak campuran banget ya, tapi pada saat masuk ke rumah tuh kayak masuk ke teritori lain. Cuman secara energinya tuh berarakan mereka. Ini Bu Apak banget. Iya. Kayak Sebelum ngeliatin udah lama nggak Iya, ditinggalin. makanya yang mana? apa bun? Kesini Nyai. Ini ada yang di sini nih. Iya. Terus yang lainnya rombongan tadi juga masuk ke sini nih. Berani lu? Ayo duluan. Enggak masuk di sini beneran. Yang rombongan tadi. Ini kenapa dibikin gini ya? Iya. Banjir ya? Bang. Hah? Bohong. Nggak bisa ditutup lagi. Berarti kita kebanjiran dong sekarang. Andi. Ada baju untuk Mana? bela diri. Kita gimana nih, guys? Oh iya. Oh ya, ini ada satu sensasi yang cukup unik sih, nggak unik juga sih. Ini geli banget soalnya dan aku bisa bilang penelusuran malam ini tuh temanya tuh daging basah yang bikin mual muntah. Ada jadi ada mirip pocong tapi bukan pocong. Dia dibungkus kain gitu tapi lagi ngeringkuk. Posisinya tuh jongkok. Agak aneh sih ini. Kayak orang lagi nangis gitu. Di lantai 2. Hah? Di lantai 2. Ada. Bohong. Tapi tadi kayak bener Bunda bilang, jadi pada nyebar, ada yang masuk ke sini, ada Iya, yang ke ini belakang, tadi ada masuk ada yang ke ke sini. Tapi aku belum Ini di sini lihat nih. ya, di sini nih. Heeh. Di sini karena mereka juga kayak nongol-nongol aja, kayak penasaran aja. Penasaran, dan pada saat kita Kepo, datang mereka tetap pergi. Jadi kayak lalat gitu, kita datang mereka bubar, Yes. tapi ntar kita lengah mereka ngintip. ya kepo lagi. Apa, Bokat? Kan bumerang. Ada apa? Bocor. Enggak, tadi kan gue bikin bumerang pohon. Kan gue nggak tahu apa yang kalian lihat. Menurut gue kayak, pohonnya bagus gitu kan. Gue mau ngasih tahu gue lagi syuting nih. Pohonnya bagus. Pas nyampe rumah ini, cerita tentang pohon itu kan. Loh kok pohon itu gitu kan. Terus aku tuh udah posting dari pas nyampe sini. Nggak ke posting-posting dari tadi. Oh iya. Sedangkan ini nggak bisa di-save juga. Kalau di-close, hilang. Oke. Ini aja, screen capture, screen record. Mbak di mana sih? Yuk, Bokat. Yuk. Bunda. Udah, gua close. Bokat. Ya. Kemana nih gue nih? Apa? Santai. Ya, kakinya takut ankle lagi. Iya, makanya. Permisi. Anjing kenceng. Aduh. Punten, permisi. Sama siapa ini saya bicara? Sampai lu bawa sini. Ratna kenapa kakinya itu? Giles. Kegiles? Aduh. Kegiles apa, motor? Apa? Motor? Mobil? Oh, sakit ini ya? Dipegang sakit nggak ini?
Udah enggak ya? Oh, Ratna asli mana? Deket sini? Oh gitu. Kenapa ini dipegangin? Hah? Dipukul? Sama siapa? Sama siapa? Ingat nggak kenapa Ratna? Hah? Kakek. Kakek Ratna. Kenapa berantem sama kakek? Kenapa? Apa yang Ratna ingat? Pukul dilindas. Kok sama kakek dipukul sama dilindas? Emang Ratna salah apa? Ratna salah apa? Apa yang terjadi sama Ratna? Kenapa? Cerita coba. Kakeknya. Kenapa? Kakek kenapa? Kakek kenapa? Kakeknya pukul nenek. Oke, kakek pukul nenek, terus kakek pukul nenek, terus Ratna pukul kakek. oh, apa? Kenapa? Kakek emang suka marah-marah ya? Bentar, Ratna kasihan ini bundanya kasihan, kakinya. Kan Ratna udah nggak sakit, dibenerin dulu ya. Kasihan bundanya, sakit banget ini soal posisinya. Ya, kasihan bundanya. Kan Ratna udah nggak sakit. Jangan. Hah? Jangan. Apa itu siapa? Hah? Kan Ratna udah nggak sakit, ya kan? Ini kasihan bundanya. Ini kasihan bundanya sakit nanti kakinya. Ratna cerita aja, cerita ya. Cerita sama kita yuk. Ya. Kita bantu doa. Kan Ratna udah nggak sakit. Oke. Jangan. Iya. Biar dia nggak sakit. Oke, Ratna mukul kakek. Terus sama kakek dipukul balik Ratna. Ditarik. Terus Dilindas. pakai motor, mobil. Mobil kerja. Kok kakek tega sih? Bukannya kakeknya sayang sama Ratna? Ini kakek kandung. Salah apa nenek? Kok nenek dipukul kakek? Hah? Kenapa? Apa itu? Ada apa itu? Temen Ratna, ya. Ngapain? Iya, aduh jalan. Pelan-pelan. Kakinya sakit. Pelan-pelan. Kenapa teman Ratna itu? Cerita aja. Apa? Ngasih apa itu? Hah? Apa itu? Kok dimakan? Bun, udah Bun? Udah dulu Bun? Udah dulu Bun? Udah dulu Bun? Dikasih apa Bun? Nggak tahu. Itu siapa? Ketika saya di dekat lemari, mulai merasa terintimidasi. Baru kali ini syuting terasa terintimidasi. Banyak sekali yang berebutan. Tapi saya ngerasa mereka bareng-bareng memperebutkan badan untuk berkomunikasi. Tapi saya merasakan kalau mereka itu tidak akan menjelaskan suatu hal yang memang kita harapkan dan kita inginkan. Karena dalam polanya aja kok ngerasanya tidak nyaman. Sakit nggak Bun kaki Bun? Enggak. Terus, Ratna. apa ya? Dikasih apa tadi Bun? Nggak tahu. Mahal banget. Soal menuju ke situ. Apa sih substance gitu kayak racun atau apa sih? Nggak tahu. Kayak gumpalan daging gitu nggak sih? Merah. Iya, merah kayak gumpalan Tapi daging. merahnya udah merah, bukan merah. Merah hitam gitu. Di
kayak Ati gitu. Iya. Yang ngasih itu apa sih, kayak cewek juga ya? Bukan suster ngesot sih, tapi di bawah dia posisinya. Bener. Tapi nggak ngerti mukanya. Iya. Mukanya nggak kelihatan. Terus ngasih aja. Cuman posisinya si Ratna juga, gue juga nggak kelihatan jelas. Gue tuh ngerasa pas gue berdiri di sini, ini di belakang lemari ini tuh ada yang lumayan mengintimidasi. Iya. Rambutnya mirip kayak yang di depan, tapi posisinya kecil dalam lemari. Iya, terus mau narik gitu. Asli. Mau narik. Banyak banget soalnya. Mau narik kita gitu. Jadi bingung. Jadi ini Ratna masuk, di sini ada yang narik, di sana ketarik, terus ya itu. Iya, tadi Bunda juga kan sempat mau kesini. Iya. Terus aku geser, terus ketarik ke situ. Nah, kalau di situ aku nggak tahu. Sampai akhirnya tadi pas dikasih, aku baru ngeliat tuh ada merah-merah gitu. Iya, merahnya tapi keitaman, Iya, kayak keitaman, api yang udah lama bukan gitu. merah seger, merah busuk. Kumur-kumur dulu, mual. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi masuk, paku-paku, banyak paku-paku. Yang bikin saya kaget di depan ketika saya mediasi ada satu sosok yang tidak jelas. Ya sosoknya kalau digambarkan visualnya seperti suster ngesot karena posisinya seperti duduk tapi wajahnya tidak kelihatan ngelengos seperti ini. Dan yang saya masih ikutin ketika di mediasi sosok Ratna tersebut menghampiri sosok yang duduk. Akhirnya sosok yang duduk tersebut memberikan sesuatu yang saya masih bingung itu apa. Ternyata sosok Ratna yang berada di dalam tubuh saya memasukkan sesuatu yang saya lihat itu seperti apa, masih nggak ngerti, dimasukin ke mulut saya dan saya mulai curiga, oh ini tidak baik, ini tidak benar. Akhirnya sosok Ratna tersebut saya berusaha keluarkan dan di situ juga Bang Fad, udah bun, saya mendengar jelas, udah bun, ya memang ini harus disudahi karena ini udah apa nih yang dimakan. Mungkin Bang Fad juga khawatir itu sesuatu apa sih yang dimakan. Akhirnya bisa keluar, sosok Ratna keluar dan sosok-sosok yang berusaha berebutan, berusaha saya tahan. Saya agak-agak mual, berusaha kumur-kumur dan berdoa juga supaya apapun yang tadi dimakan oleh sosok Ratna dan dimasukkan ke mulut saya itu tidak sampai meresap ke dalam tubuh. Tadi Bunda, Wisnu sama Fadi masuk ke ruangan yang depan, aku ke belakang langsung. Nah itu tuh disambut sama semacam Miss K, terus dia kayak senyum, tapi senyumnya kayak gitu. Kayak nggak enak banget. Ini kan hujan, anginnya tuh nggak masuk sama sekali. Tuh ada Miss K. Buset. Oke. Mukanya tuh kayak ini ya, kayak. Jadi pas aku gini, dia ketawa tapi ketawanya kelewatan gitu loh, kayak gitu. Ini ramai banget sih. Ini serem ya, ini serem sih. Pendidikan ini juga males. Bunda lagi komunikasi ya? Enggak. Si kuntilanaknya, si perempuan yang di belakang yang ini mulutnya ini, dia ngasih lihat tangannya begini. Dia begini. Pas pada saat dia begini sih aku nggak lihat apa-apa. Tapi pas berdiri itu kayak darah begitu. Cutting. Kawat ini. Kawat. Peng, lo nggak bawa buku gambar gue ya? Di mana?
Minta itunya Mas Nunu. Pensilnya ada di mana? Oh, ya udah. Ntar aja. Katanya rambutnya sama. Astagfirullahaladzim, bukan rambut gue ini. Rambut gue beda sama lu. Serem nih mukanya. Mau samperin nggak? Sono. Tapi rame-rame. Ayo. Ya. Cek cicak dulu guys. Bau menyan. Iya. Di tempatnya Mas Dipo nih. Jadi tadi kuntinya begini nih. Dika diem. Nih kayak gini nih. Kan gue ngeliat terus dia gini. Tapi kelewatan nying gitu. Gue lihat tuh di dapur. Ya, oke. Jadi sosok ini bukan apa ya? Aku nggak bilang sosok yang memang penjaga tanah natural, tapi lebih ke sosok yang pernah dibawa. Jadi dia mungkin nggak tahu dikirimkan atau mengikuti seseorang gitu. Jadi bukan natural dari sini asalnya. Gitu. Nah ini aku nyium di sini bau pekat banget, bau ini, bau apa sih kayak lebih kemenyan tapi agak aneh nih. Ini yang biasa dibakarkan untuk dia. Ini ada taringnya, wujudnya, matanya tuh kayak mata manusia biasa, cuman merah-merahnya tuh kayak orang sakit mata, tapi ininya tuh sampai kebuka gitu loh. Dia masih ngeliatin, ketawa tapi karena mengerikan jadi tekong gitu. Lebih kegeli gitu. Dan di samping-sampingnya dia ada beberapa sosok yang sepertinya dikuasai sama sosok ini. Dan semua sosok-sosok yang ada di sampingnya kesamaannya adalah luka di pergelangan, kayak ada darah netes gitu. Ini aku masih belum masih puzzle ya, masih puzzle banget. Si Mas Nunu boleh panggil sini nggak? Nunu boleh kesini nggak, Wisnu? Dengar nggak? Kalau dipikir di sini yang positifnya mungkin nggak banyak ya. Udah campur sih, udah campur, dan sebenarnya banyak juga yang kalau dibilang nggak ada earthbound sebenarnya ada, tapi mereka yang sudah tersesat jauh gitu. Jadi kalau misalnya diajak ngobrol juga bisa mungkin ngajak ngobrol, tapi ya itu resikonya adalah yang lain itu akan berusaha untuk
ikut masuk gitu, dan kasar mereka. Ini kalau misalnya kalau sosok ini digunakan untuk, jadi aku pikir pesugihan ya, ternyata enggak, bukan. Ini lebih dia ngikutin seseorang gitu, nah seseorang ini kayak mungkin make sesuatu, ada barang yang dibawa, nah ini nih apa? Cuman aku dari bau, dari aroma, sama dari secara energi lebih ke ada rasa pemikatnya, tapi ini sangat manipulatif. Jadi biasa digunakan untuk mengelabui orang supaya orang percaya dengan apa yang dikatakan dia. Dan tumbal yang diberikan itu tidak main-main karena di sini sudah bentuknya itu darah gitu. Barang yang diberikan turun-temurun. Apa sih kalau gitu ya? Kayak jadi ini diturunkan gitu. Si orang yang menggunakan dia itu dikasih sama mungkin kakeknya atau siapanya. Nah, tanpa dia sadari sosoknya ini makan energi yang make. Karena jahat pornya. Mual. Jujur gue nggak ngerti sih maksudnya apa tiba-tiba ini ngasih ke si Ratna. Ratna ambil, dimakan. Lah kok dimakan? Hah? Nih siapa ini? Temennya apa gimana? Terus ditarik sih pas mau ngomong siapa Ratnanya ditarik sama yang di belakang. Jadi kayaknya timelinenya tabrakan. Jadi pas tadi Bang Fat lagi nanya tentang Ratna sama kakeknya segala macam itu, ditariklah sama yang di dalam lemari. Sekarang ya, timeline sekarang sama ini nih barusan. Iya. Iya jadi kayak bingung. Tadi juga goyang sama. Jadi lagi bahas di timelinenya si Ratna, diganggu nih, ke distract sama ini dua. Aku ya. Ini mah tadi pas ditunjuk mah nggak kelihatan bentuknya sampai akhirnya dia ngasih sesuatu, aku ngerasa kayak daging. Tapi di bawah ya kayak gitu kayak ininya tak mukanya tapi mukanya nggak kelihatan. Mukanya bener nggak kelihatan. Kayak gini nih. Kalau yang di belakang sini aku berasa pas aku munggungin rambutnya mirip kayak bulu-bulu gitu. Iya, imbal gitu ya. Tapi nggak gede. Iya, maksudnya sekitar. Tapi narik kita. Gini. Yes. Sambil gitu. Mukanya serem sih. Udah dapat kok. Udah dapat yang dalam sini nih. Soalnya bingung tadi juga ini ya udah Ratna masuk maksudnya aman lah gitu sosoknya nggak ini tapi kok ini badan satu berasa di sini ada yang masuk di sini ada yang masuk terus di sini narik ya. Jadi Ratna tuh berada di tengah-tengah sebenarnya tadi tuh tapi pas pada saat ada yang pengen ketawa tadi iya tadi makanya aku bilang ini kenapa tiba-tiba jadi ketawa ini nyampur ganggu kayak gitu loh. Akhirnya aku nggak melanjutkan pertanyaan lagi karena aku nggak yakin kayak ini Ratna full apa ada yang campur berganti gitu. Udah kayak mau diganti tapi Ratna bertahan makanya maju ke sana kayaknya ke sana malah dikasih yang enggak aneh-aneh hantu aja diintimidasi di sini. Astagfirullahaladzim. Tapi tadi pas pada saat fokus di Ratna visionnya Bunda gimana tuh Bung pas pada saat ada kakeknya segala macam itu Bunda ngerasa kan di sini nih di sini terus Ratna masuk di sini. Di sini ada yang narik. Berusaha mundur dulu. Terus tiba-tiba Ratna naik. Di sini dari kaki ada yang dari sini ada yang mau masuk. Terus ya itu ketarik dulu ke situ tuh, ketarik di situ. Ya itu ngelihat kayak cewek tapi matanya bulat banget ya kayak yang di sana cuman rambutnya kayak bulu gitu. Apa? Bukan kribo ya, apa ya galing-galing gitu terus. Pas yang di situ ini Ratna sepotong, di sini ada yang mau masuk, di sini mau masuk. Tiba-tiba ngambil gitu udah aja cepet dibuang. Itu yang ngambil siapa? Si Ratna atau sosok yang mana? Jadi dia juga nggak sadar? Nggak tahu Ratna bener yang ngambil? kayak gini tapi pas mau diginiin sama Bunda dikeluarin aja karena nggak tahu itu apa. Makanya langsung udah dikeluarin aja karena takut ntar ngejebak kan. Benar. Yang kayak gitu kan masukinnya energi kan ketika energi masuk kita nggak tahu apa. Iya benar. Yang paling kerasa pas pada saat Bunda itu ya. Iya. Yang tadi itu tuh. Jijik gitu.
nggak tahu apa tapi jijik gitu kayak darah tapi gumpalan hitam gitu kayak hati Awalnya hitam. kayak, weh, apa nih? Bercahaya tapi enggak kan karena gelap kan? Pas ini anjing ini kayak daging ati limpa kayak Malah gitu. ngeliatnya seonggok daging gitu. Iya, segede gini. Makanya pas diginiin udah aja langsung diloncatin, semuanya diloncatin gitu. Oh, ini nggak bisa. Kayak ngerasa mau dijebak. Mas Nur tadi kan sempat nanya vision. Aku ngerasain waktu Di eranya di si- era Ratna ya. Nggak tahu bener apa enggak Iya. Mas Nur ngeliatnya. Tapi itu tuh mirip-mirip kayak di depan posisinya. Jadi kayak ada rumah, mereka berantem, Ratna keluar. Yes. Nah, Deket sini, daerah sini. kalau Iya, dibilang ngasih deket dompet. aku nggak tahu, tapi bentukannya mirip-mirip kayak jalan, ada batu-batu, Iya. ada banyak tumbuh-tumbuhan kayak gitu-gitu. Iya, benar. Itu aku ngerasainnya gitu sih. Oke. Nggak tahu ya aku ya, atau mungkin aku ke distract gara-gara tadi ngeliatin lokasi di depan, cuman Tapi berasanya kayak gitu, jadi udah nggak, kalau apa ya, antara di sana, udah nggak karuan. nggak dikirain ini apa. Standby. Iya. Lanjut. Iya. Nggak karuan ya. Udah. Kalau Nyampur kan? Iya. Oh ya, oke. Jadi di Baik belakang, banget, ya jadi Allah. di belakang tadi aku ketemu ada tuh ini nih, hai ada Kunti nih beda gitu. Terus dia gini, terus ketawa, pas ketawa kelewatan Iya. gitu. Nah, terus udah gitu aku lihat, cuman ini agak aneh. Terus dia gini. Pada saat gini sih nggak gimana-gimana, terus pada saat udah sampai sini ada darah gitu. Dari sini. Ya, Dari terus wrist. oke. Makin jelas tuh mukanya. Matanya mata biasa kayak kita, tapi kayak merah sakit mata, terus ininya gini nih, gitu. Kayak meleleh, kayak apa sih, kayak droopy gitu. Kayak ada kantong mayatnya di sini gitu. Terus ada taringnya. Habis itu di samping-sampingnya dia ngasih lihat kalau di samping-sampingnya tuh kayak ada sosok-sosok ini dan semuanya ada marking. di wristnya. Ya, ada darahnya. Terus aku kayak, apa? Lo ngapain? Apa gitu. Terus ini bukan penjaga tanah atau bukan asli sini, tapi ikut orang. Jadi dia mungkin pernah digunakan di satu Apa? barang atau barang. apa untuk, tadinya aku pikir buat sugihan atau apa gitu. Oh ternyata enggak, ini lebih ke pelet. Tapi peletnya ini manipulatif dan jadinya jahat karena untuk bohongin orang. Untuk bohongin orang sampai ini tumbalnya itu udah bukan yang biasa-biasa lagi, tapi udah ada pernah darah. Nah ini diturunkan kayaknya dikasih dari eyangnya atau apa. Nah si pengguna tidak sadar bahwa dia makan energinya, jadi dia sakit iya, lama-lama iya. gitu karena dia minta lapar untuk apa, Habis aja kasih lama-lama apa gitu. Jadi campurannya macam-macam. Nah aku nggak tahu nih apakah di rumah ini aja atau di semua tanah. Cuman kalau menurutku di dalam ini. Iya, yang besarnya di sini sepertinya. Tapi yang dari luar juga dari sana jadinya pada kesini kayak ketarik. Ya kayak jadi sarang, makanya bingung macam-macam. Dia ketariknya memang mereka ketarik ke sini karena banyak makhluk atau karena kita datang? Kayaknya karena memang banyak makhluk dan kedatangan kita juga memang ini narik, soalnya jadi Magnet kan. kerasa kok makin pada datang. Tadi udah sebut komunikasi. Dapat namanya Ratna. Sosok Ratna. Cuman belum jelas karena Tapi diinterupsi terus. diinterupsi Oh iya, terus. banyak yang mau masuk. Gantian. Ini udah masuk ya, udah ngalah nih, dia udah di sini terus tiba-tiba ketarik lagi di situ kan. Habis ketarik lagi di situ terus ya itu yang terakhir yang seremnya ya. Jadi udah lagi sosok Ratna ya. Udah ngikut, ada yang kayak duduk di sana kayak suster ngesot ya, tapi kita nggak bilang suster ngesot kan. Cuman ya kayak gitu ngesot, ngasih sesuatu sama siapa sih, Ratnanya dimakan ya, bunda dorong lah. Kan takut itu apaan. Iya. Kenapa Jadi, nunjuk? Tadi waktu di depan ada kayak pocong, tapi bukan pocong, kayak dia ngeringkuk gitu di bawah. Nah, Terus Itu apa? kayak pakai bebetan. Jadi kayak setengah pocong setengah enggak, rambutnya kelihatan. Terus kayak Tapi nangis. mukanya nggak kelihatan Iya, tadi. mukanya nggak kelihatan memang. Aku bilang sama anak. Mungkin yang itu tadi. Iya, ngasihin sesuatu kayak awalnya nggak apa Bang Fad, kayak darah tapi hitam. Ya, Kalau nggak bukan darah merah gitu. Makanya mual tuh lah, udah diiniin aja. Jadi tadi keinterupsi karena si Ratna itu tadi sempat cerita bahwa dia dipukul sama kakeknya. Kenapa dipukul? Karena dia mukul neneknya, si kakek ini mukul nenek. Ratna nggak terima, mukul kakeknya, dibalas pukul sama kakeknya, abis itu digiles Digiles. pakai mobil. Jadi
aku tuh worry tadi karena kakinya bunda tuh begini. Mm-mm. Ini ankle lama-lama bisa kecengklak kan? Iya ya. Jadi aku bilang udah kan, udah nggak kerasa sakit kan? Ya udah ya kasihin bunda yang nggak mau. Jadi aku tahan kaki bunda di sini, susah kan? Aduh ya udah aku balik ke sini, set aku tahan dari gini biar lebih kuat. Tapi di belakang berasa Terus nggak aku, Bang Fat tadi aku di situ? ngerasa di belakang lemari ini tuh ada sosok yang mirip kayak yang di depan tadi Mbak cerita, rambutnya begitu. Dia tuh kayak gini nih, mendekati gitu kayak mau narik kita. Iya, mau masuk, mau gantian, Oh. pengen minjem. Minjem 100. Nggak, tapi maksa gitu. Mereka tuh nggak pada punten, maksudnya kalau ini nggak sopan. Iya iya. Nggak sopan banget gitu, maksa kalau kitanya nggak kontrol bisa masuk satu, masuk terus aja gitu. Iya. Soalnya tadi Depan waktu pas belakang. lagi sambil ngobrol sama Rata, pas aku geser gini, terus tiba-tiba Rata dari situ maju ke depan, terus begini. Nah sebelum begini tuh sempat ada ketawa dulu dikit tuh kayak anjing nih bukan Ratna nih kayaknya nih. Bingung karena aku nggak bisa ngeliat kan, cuma aku ngerasa ini bukan Ratna. Jadi kayak Iya, kayak ada mau masuk lagi sempet tadi. itu Mbak apa? Yang biasa kalau Iya, split-split gitu. split gitu. Jadi aku udah gak nanya lagi terus tiba-tiba ngambil barang. Ya udah nggak bener nih kayaknya nih gitu. Makanya udah bun Iya. gitu. Ini Wisnu gambar yang mana, No? Yang itu yang di belakang lemari yang tadi. narik kita tadi, narik kita bertiga. Itu yang paling maksa banget ya, berasa banget Ya, itu kayak kayak gini nih. Aneh yang ngeliat Mbak rambutnya panjang. Galak ya? galak banget, galak banget. Takut dimarahin gua. Astaga. Nio. Mana Nio? Teguh. Mas Teguh. Kenapa? Nio ingat nggak Nio? Tadi pas lagi yang pertama kali gue belum pakai center, yang sama lu, yang gue cuma pakai handphone. Pertama kali masuk ruangan di rumah sana, terus gue lihat sebelah kiri. Udah dah. Terus gue lihat sebelah kiri, gue ngomong apa? Wih, ada apa? Lu nggak inget ya? Yang di rumah sana pertama kali masuk, yang gue bilang gini, wih, gue pikir pocong. Oh iya, tadi yang di sebelah situ kan? Di sana, dalam rumahnya tadi. Rumah yang mana? Rumah yang kita Base camp, base camp. kan masuk gua pertama Oh. kali. Gua ngomong sama Nio pas lagi gini. Gua pikir pocong. Gua ngeliat ada pocong. Emang- Kan emang Emang serem pocong. pocong. Makanya maksudnya tadi kayak make sense. Tadi gua liatnya pocong di situ. Kan ini lagi festival pocong. Ya maksudnya aku jadi kayak loh. Aku baru ingat tadi aku masuk sama Nio pertama kali bilangnya tuh aku liat pocong. Ini pergerakannya makin banyak ya? Iya, rame banget ini. Makanya Tiba-tiba panas. kayak di stasiun MRT-nya luar negeri itu. Iya, cepet gitu. Banyak banget. Gitu. Tiba-tiba langsung blebok. Mual. Ada Bukan yang GERD, bukan GERD. Tapi nggak mau lihat aku kan? Enggak. Oh, enggak. Mual ngeliat kelakuan dia. Astaga. udah dimuntahin aja, Wah, Dia sudah masih jangan tahan. buang Aman, Bun. itu. Bukan. Iya mukanya gitu lagi Mas Nu, kayak tua gitu tapi serem. Enggak, tapi ya secara energi base-nya tuh emang nggak enak. Aku nggak tahu kenapa. Ada banyak yang aku lihat tertanam tapi nggak match sama energi yang naturalnya. Jadi udah panas, itu satu. Terus ada yang ini, yang bawaan orang, Bener. stay di sini. Muter tuh, ya kan? Ada lagi yang dominan-dominan ini, yang tadi di pohon sama yang ini. Ini apa ya, kayak walaupun ini di kota, tapi kayak liar banget gitu loh. Ini kayak anak pang, kayak anak pang maksudnya. Kayak pada ngelem lu tau gak? Kayak misalnya, gue mau dong direbut aja gitu. Ya Allah, tadi aja ngerasainnya kan gitu. Ya. Makanya asalnya kan ngalah aja, udah ngalah di sini di belakang diem. Ya udah diem, kirain kan Ratna masih bisa ngobrol. Iya. Tapi kok abis itu nyebelin banget gitu, kayak badan tuh kayak gitu-gitu, kayak merasa dilecehkan tadi Bang Fat. Berani-beraninya dia. Iya. Kalau kelihatan aja. Gua gibang. Tadi ya udahlah, ngalah lagi syuting gitu kan. Emang ya kayak gitu geradakan gitu, nggak Rusuh ini muternya parah. rusuh bener. Kayaknya Yang tadi Yang ngasih ngasih apa sih?
Iya, yang ngesot duduk itu, Nyai. Abisnya rasa di mulut tuh bukan amis, tapi pahit. Pahit. Gitu kayaknya satu Cuman kepikiran mual, seonggok kepikiran tuh mual. kayaknya hampir kemakan bunda tuh tadi ya. Begituin masih di sini, cuman rasanya pahit. Mbak Bun itu apa? Aku nggak tahu ya itu apa ya. Kayak warnanya hitam. Alat Tapi- ritual bukan, Mbak? Apa Mbak? Warnanya tuh hitam. Bentuknya tuh kayak Mulai amis. Bentar. Bu kayak amis nggak sih? Amis. ada kertasnya. Itu kayak lipetan, tapi itu udah ada apalagi kayak aku ngeliatnya lebih ke areng tapi basah. Gimana ya jelasinnya ya? Iya, Aku nggak ngerti itu apa. darah tapi keras, gumpalan kayak darah tapi udah keras. Kayak tau nggak yang apa? Hati kalau di kayak udah keras gitu, Iya kayak udah kering tau udah gak? kering. Kayak apa? Pohon apa sih namanya? Ya Allah, kok nggak ngedadak ngeblank sih ngejelasinnya. Saya nggak tahu nama apa pohonan. Ini yang apa namanya? Dia makan itu. Nah, itu dia gini, jadi gitu ngegelpak. Karena dia makan itu. Jadi dia mau ngulang. Oh. Kurang ajar dia. Pahit loh rasanya, bukan amis. Kalau darah ya amis, tapi ya bentuknya kayak darah hitam, kayak darah udah Udah lama. dikerasin gitu. Kayak keras apa Ya ya? mungkin darah racun bisa- juga kan? Kita Iya, nggak tahu. pahit soalnya. Nah, si Ratna ini lain lagi. Bukan ini kan? Bukan. Iya, bukan makanya yang- Ratna lain. Bukan yang ini. Bukan, ini yang ngasih. Yang ngasih, Ratna ya, itu. Tapi Cuman kenapa ada interaksi ya? Enggak, itu jebakan kan. Jebakan setelah tadi terus jebakan jadi biar Ratna yang nerima ngasih ke sini tetap Masuk. aja kan masuknya kan ke Bunda, nggak akan ke nggak akan ke Ratna, makanya langsung didorong. Bisa banget dia. Ini Iya. dia lagi di situ nih. Iya. Gue sliding nih. Emang mereka kan seperti itu, biasanya strateginya seperti itu. Karena kalau sengaja ngasih pasti kita tolak kan. Iya. Makanya Mumpung kasih Ratna. iya. Ratna juga PA juga lagi. Iya. Jebakan-jebakan mereka sih biasanya sama aja kayak mereka dijebak oleh dukun, oknum dukun kan mereka juga nggak tahu nih apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ritualkan. Iya. Mereka akhirnya terjebak, jadi ya mereka juga menjebak kita-kita. Makanya rebutan kesempatan buat Masuk. iya. Apa dia Mbak? Enggak, ini aku kalau aku buka ini yang lain udah kayak mulai gini nih, kayak semuanya pada kuda-kuda mau masuk. Iya. gitu. Mau Kalau rebutan aku di ya. belakang sini? Sama aja. Nggak ya? Di sini. Ini ada papan nih. Jadi yang di belakang Ini tuh kepalanya mulai nengok ya? kayak mulai kayak gini nih, kayak udah mulai Iya. gitu udah. Kamu tawuran ya? Tahu gua. Ini kepalanya mau nengok nggak sih Mbak? Iya. Kenapa? Dingin? Kamu dingin? Siapa nama kamu? Nama kamu siapa? Ingat nggak? Ingat nggak siapa nama kamu? Siapa namanya? Mual lagi gua. Wah, kepala gua muter. Ini apa nih? 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 Hah?
Apa? Ikut apa? Ikut melihat. Itu kamu mau kemana itu? Hah? Nggak bisa kemana. Udah ngeliat nggak sih? Nama kamu siapa? Ingat nggak? Rosmiati. Hah? Siapa? Rosmiati. Rosmiati. Apa yang terjadi sama kamu, Rosmiati? Aku kasih semua Untuk siapa? untuk dia. Semua kamu kasih. Ya, Cinta kamu. tapi aku tidak akan pernah bisa menjadi nomor satu. Kamu udah tahu kondisinya, kenapa kamu paksain? Dia menjanjikan sesuatu? Apa janjinya? Menginginkan anak perempuan Dari kamu? karena dia tidak bisa memiliki keturunan. Dia harus memiliki anak perempuan. Kenapa harus? Maka dari itu dia memperistri banyak orang, termasuk aku. Tapi kamu jatuh cinta? Istri keempat. Oke. Semua anak laki-laki. Kamu akhirnya kasih perempuan? Kamu kasih anak perempuan untuk dia akhirnya? 3 mati. Terus? Mulai mencari yang kelima. Mencari yang kelima. Apa yang terjadi sama kamu setelah kamu tidak bisa memberikan anak perempuan? Aku melakukan apapun untuk dia tidak pergi dari aku. Seperti? Apapun untuk dia tidak pergi dari aku. Ya, kamu terdukun ya? Apapun. Ini apa nih? Apa yang kamu pegang? Ini kan Iya. habis kayaknya. Dia udah mati gitu. Hah? Yang diceritain itu ritual, akhirnya melakukan ritual-ritual. Kamu Kenapa tangan melakukan kamu nih? ritual apa aja? Kenapa tangan kamu nih? Hah? Ini kenapa nih? Kenapa dipegang? Sakit? Apa itu? Mau dikasih ke siapa? Mau ngapain? Kamu melakukan ritual apa aja? Semua. Kamu juga ingin kita juga terperosok sama seperti kamu. Apakah seperti itu? Kamu memberikan apa pada kita, pada kamu? Oh, biar ikut merasakan sakit. Kan salah kamu sendiri. Iya. Salah kamu sendiri. Kenapa? Kamu yang melakukan ritual sesat. Iya, ritualnya kayak gitu. Ya. Kenapa geleng-geleng? Kami tahu
kamu sakit, tapi ritual yang kamu lakukan itu salah. Dan ketika kamu salah, kamu jangan menebarkan kesalahan dan membawa-bawa orang lain untuk seperti kamu. Justru harusnya kamu ingatkan. Thank you. Iya, kan yang asli sama yang dipujanya. Sama yang dipujanya, yang dipujanya. Marah, kan kita bilang gitu. Marah. Itu tuh setannya tadi. Iya, karena kita gituin jadi marah. Sebelum si setannya ini langsung muter banget buat gua anjing. Udah. Dia ini ya ngasih itu cinta ditolak dukun bertindak. Enggak, Masih terikat ya, masih terikat. Masih terikat. Cuman dia bener-bener kayak dia nggak rela banget si suaminya ini cari istri lagi. Yang kelima dia katanya sampai nggak rela. menghalalkan segala cara untuk pokoknya apapun gue lakuin gitu. Dia nggak cuma satu dukun ya, ke beberapa dukun. Nah itu juga ada ritual yang harus dia lakukan, ada hubungannya sama darah juga ada. Terus sampai dia nyediain, dia sampai nyari ngebohongin orang juga, ngasih perempuan gitu. Dia dibohong-bohongin juga sama dukunnya sebenarnya. Cuman dia udah kayak gelap mata, semua dia lakuin gitu. Tadi pas lagi dia belum ngejelasin, cuman kan takut kehalangsnya lagi ngobrol ke visual kalau oh ini tuh cewek korban yang dukun yang tadi kita bahas itu. Oh ini karena kelihatan dia ritual ngapain, cuman ya udah diam, tungguin dulu. Akhirnya dia bercerita, oh ujungnya ternyata sakit hati ini. Tapi dia masih terikat sama yang iblisnya itu ya. Meninggalnya ini Bang Fat. Jadi kan itu ada 3 kehamilan, semuanya keguguran gitu ya. Terus kayaknya dia sakit. Kalau menurutku cancer deh. Ada di area ini. Ya. Terus akhirnya dia tadi ada bau amis itu. Nah, iya. Dari situ kita semua cium bau amis itu yang tadi sebelum masuk kan dia ada bau amis. Jadi sini tuh bau amis kayak busuk. Dan itu yang dia makan itu dari aku nggak tahu si dukunnya yang ngasih itu. Aku nggak tahu apa itu. Tapi ya intinya kayak dia mau bawa kita supaya bukan berarti kita nanti seperti itu, cuman dengan adanya energi negatif yang kita serap, ya bisa memungkinkan otak pikiran juga kita juga bisa seperti itu. Maksudnya sedang kali itu gitu kan melakukan hal seperti itu. Tadi udah susah payah misahin tapi lengket banget ya. nggak bisa nggak apa-apa. Iya soalnya tadi pas si itu sebelum take over Pusing ya? langsung tiba-tiba wah ini lu mau ketawa bener kata gua. Bener tadi. Nahan kayak angin semua nih di sini gelebek tangan terus. Udah. Jadi nggak tahu ya. Bener sama mirip. Selama gambar lebih ke semuanya serba bau dan rasa daging aja, daging basah. Nggak tahu kenapa, memang rasa di dalam dia atau dalam pengaruh dia gitu. Entah dia tadi ikut berkomunikasi apa enggak ya. Luksa kayak gini. Mungkin nggak sih yang dalam salah satu yang dia puja juga ya? Maksudnya, ya ini juga kan sosok yang narik gitu loh Bun. Ngajak kita supaya ikut. Iya. Berarti salah satu sosok yang dipuja juga gitu, maksudnya ditarik. Ada perjanjian. Ada perjanjian. Ada perjanjian. Aku mau kasih lihat kalian tempat. Kayaknya sumbernya di situ, coba ikut aku deh. Dan setelah dari ruangan tersebut, kita diajak sama Nyai untuk menelusuri ke suatu ruangan belakang yang, nah di situ puncaknya mual saya sudah tidak bisa tertahankan karena ada satu ruangan yang seperti ruangannya dapur, tapi di situ pokoknya menjijikan, sangat menjijikan, menggelikan. Oke, aku mau Bunda sama Wisnu sama Bang Fat lihat sendiri. Silakan. Berdiri di sini. Lihat ke arah dapur, silakan. Aku berdiri nunggu sini aja. Silakan, lihat. Oh, teteo. Kan?
Oh, mual banget. Sumbernya di situ. Yuk. Ya kan Bunda? Gue pikir cuma gue doang yang ngerasain tiba-tiba makin mual, ternyata ini. Kayak tumpukan sampah. Itu tuh aku ngelihat dan ngerasa bahwa di situ adalah tumpukan daging mentah, raw meat yang masih basah, merah, ada yang udah gelap segala macam, itu main tumpuk aja gitu. Entah itu bentuknya kayak gimana, aku nggak bisa ngedeskripsiin, cuman kayak kita masuk ke dalam ruangan tuh yang isinya tuh sampah basah, merah, blenyak, jijik, bikin mual lah pokoknya. Itu nggak kuat sih, nggak hanya aku, Mbak, nggak Bang Fat, Bunda, semuanya nggak kuat. Kok punten menjijikan gitu ya? Iya, makanya aku bilang Jijik. Jijik. Itu apaan sih, Mbak? ya itu campurannya di situ, core-nya. Darah, daging, apa gitu-gitu, terus rasanya sosok-sosoknya. nih, kalau misalnya boleh memvisualkan ya, kayak kita jadi mikroskopik masuk ke dalam usus. Botai dong. Nyampur banget semua, basah, bau, lengket, yang lendir gitu, merah gitu ya. Semuanya ditumpuk, apaan sih? Enggak, gue tadi sebenarnya pas jalan makin kesini makin mual, cuman karena tensin kan. Lah, ternyata bener. Anjing, ini sumpah ini gue lagi nahan banget nih. Belum makan lagi gue. Dia ke sono dah, yuk. Sampai sini loh baunya. Udah, ini sumbernya di sini tadi ya. Sumber dan apapun yang dibawa mereka dibawa ke sini ya? Di sini. Jadi kayak ini mereka ngambil apa dibawa ke sini? Story-nya di sini. Yang termasuk tadi yang sosok yang tadi aku temuin yang ketawanya kelewatan juga itu. Ini ngeliat nggak? Bisa digambarin nanti, boleh? Yang gini kan yang ngasih lihat nunjuk ini. Iya, itu di situ juga semuanya. Ada yang terkubur juga di sini. Iya. Apa, Bun? Campur. Terkubur gitu di bawahnya. Maksudnya nggak apa ya? Mungkin pada saat kalau dulu kan pemakaman mindahin makam kan juga mungkin nggak semuanya keangkat atau gimana gitu. Jadi ya doa dulu nggak, ini nggak, itu nggak. Makanya ada sesuatu, makanya aku bilang kayak ini kenapa ya? Tapi dari mungkin udah lama kan kita nggak tahu nih ditarik mundurnya berapa lama. Apa yang terjadi? Yang ditanam apaan? Ada orang pernah ngelakuin apa di tempat ini? Gitu. Kalau ini ya yang ditanam posisi di sini banget tuh ada tuh yang ritual. Gue jadi pokoknya pengen tahu yang dulu tinggal di rumah ini apa yang dirasakan. Karena di situ banget gitu, pusar ya. Iya. Selain pusar, jadi kalaupun ada apa, ini kayak kita dari pasar kotorannya buang di sini. Semuanya numpuk tuh. Jadi kayak sampah metafisik. Apa aja ditaruh di situ. Tapi yang basah. Benar. Ya, sana nanti saya muntah agak kesana dikit ya. Karena seperti ada daging, seperti ada darah. Pokoknya ruangan tersebut tidak bisa digambarkan, yang pasti gambarannya sangat menjijikan dan aroma busuk, aroma amisnya memang menyengat ke dalam hidung dan saya tidak bisa menahan lagi untuk bertahan tidak mual. Badan. Kesiksa di sini mual. Iya. Ini ya, karena jujur Bunda tuh paling nggak kuat lihat darah, lihat yang dalam nyatanya juga nggak kuat. Guys, ada ketonggeng. Hah? Bukan ya? Tonggeng. Kaki kaki 1000. Iya. Ini bisa dikirimin nih kan. Sarana Utet. Itu kalau si singa lagi ulang tahun paling terakhir pulangnya. Kalau singa lagi ulang tahun paling terakhir pulangnya. Kan semua hewan diundang. Dia datang dong, udah kaki 1000. Pulangnya paling terakhir. Pakai sepatunya lama. Lama ya. Iya juga. Siang. Lucu juga ya Nino ya. Enggak buat. Enggak, baru mau boleh minum dulu nggak sih? Kita ke rumah mana lagi? Di aslinya juga Bunda tuh ke tapi pasar. masih hujan. Suka ke rumah sakit, pas muntah-muntah. Gimana jalannya? Sekarang ngeliat terus gitu, jadi lemes. Ini muntah yang keluarin Bang Fat. Cut dulu. Nadif ambil. Kayaknya udah terlalu numpuk gitu ya. Dan itu posisinya kamera semuanya mau cut karena kita mau break abis mual. Dan waktu itu juga Mas Nuno mau ngelanjutin gambarnya kan. Dan akhirnya ketika kamera cut, gue nggak tahu keambil apa enggak, gue muntah.
Semua gue tensin banget tadi gue nahan. Oke, sampai akhirnya kita udah beres di rumah yang pertama. Kita harus pindah lokasi lagi di base camp ini, tepatnya di belakang rumah ini. Jadi ini awalnya dijadiin base camp. Jadi sebenarnya tuh kita mau gelap-gelapan pakai CCTV. Tapi karena berhubung hujan dan segala macam, akhirnya kita nggak bisa memungkinkan karena ternyata di setiap rumah yang kita datangin ini atapnya bocor dan kondisinya sangat tidak memungkinkan. Sampai akhirnya ya udah kita penelusuran aja kayak biasa. Beda lagi. Beda lagi. Ini lebih kayak panas gosong ya. Ini lebih ke rumah pocong. Iya, ini poci. Iya. Ini sekarang di sini aku nyium bau bunga kuburan. Iya, Nuna juga. Sama ada bau-bau apa gosong tapi bukan bau gosong yang dibakar kayak gitu apa ya? Daun kering apa ya? Kayak daun kering tuh. Daun kering ya? Rampe kali ya, bunga rampe ya. Tapi agak geli ya. Maksudnya kayak mau ada mualnya gitu. Tetap ada. Apa sih namanya? Asik ya Allah. Iya kayak pocong-pocongnya itu Gosong. Gosong terus kainnya tuh nggak bersih gitu. Bersih ya? Hah? Iya. Dari apa badannya ya? Iya, tapi something off nih, no? Karena kayak mereka tuh juga walaupun dipocongin tapi dikuburkannya itu tidak secara layak, Iya. normal layak ya. nggak layak ya. Nggak layak. Jadi kayak ada sesuatu gitu, kayak jadinya kayak ritual kalau menurut aku ya. Karena agak Dari ngebungkusnya juga Beda, bukan kan? kayak bungkus pocong kayak gini, kayak digelinding kayak pakai kain tikar gitu. Yes. ada jadi nggak ya aneh aja gitu dari ininya, kayak nggak ini apa ya, terus ada yang iketannya kayak ngaco ya, Ngaco, enggak gitu asal. ngaco iya. Kayak Asal digubet aja. asal dibebet aja. kenapa di Mas. hah Oh, masuk binatang. ya apaan tuh kok di celana lo di Masuk. bohong Keboan. coba lihat Apa? Serangga. bukan itu ketonggeng Dia pikir Masuk. hutan kali ya. belalang aja mau masuk ke Andi apalagi Terus jadi kan tadi awal kayak daun, ada bunga. Terus ternyata kayak di badan di bebetan gitu juga ada bunga-bunganya kan itu mah nggak wajar ya? ini ritual Proses ritual. kalau menurutku ya serem loh ini. Iya. Aku sekarang ngelihat ini mungkin kayak residual ya. Jadi ada orang bule, ada orang Belanda, salah satu yang duduk di situ, di samping-sampingnya tuh kayak ada orang pribumi. Nah, mereka semua itu melakukan ritual ini. Dan di depannya itu emang ada pocongan-pocongan ini, ya orang gitu. Terus ngelihat nggak kayak di daerah sini kayak ada gua gitu? Gua. Kayak ngelihat kayak gua tapi nggak gua yang nih bolong kayak gini, jadi agak ke bawah dulu. Terus di situ ada lubang nah. Ada kayak semacam apa ya, ruangan bawah tanah. Di daerah sini ada deh. Pokoknya di daerah sini ada ruangan seperti itu. Bisa dilalui ini seukuran manusia gitu. Bisa dilalui dan di situ kayak ada menjalankan ritual-ritual Menuju ke altar mungkin ya atau apa gitu. Iya, Ya. seperti
kayak gitu kelihatannya. Jadi ritual-ritualnya itu masing-masing berbeda-beda, tapi tempat ini tuh sebegitunya bukan tempat yang apa hanya bekas kuburan, bukan, justru sebelum Sejarahnya itu, ya. sejarahnya terus panjang gitu. Ada sesuatu yang pernah terjadi gitu di satu tempat. Sama kayak ada di daerah Kemang, cuman aku nggak mau sebut di mana. Ada satu daerah. Jadi kalau tertahu ya, tapi pokoknya gini, kalau bikin sesuatu di situ tuh emang harus dinetralin dulu, baru kayaknya bisa. Kalau misalnya enggak tuh nggak jalan. Jadi mungkin ada hal-hal yang terjadi dulunya yang ya kan udah lama juga, mana tahu gitu. Kalau ada tanah-tanah panas gitu. Iya. Kalau kata bahasa orang tua tuh rumah bayangan atau tanah bayangan, bisa rumah itu bekas pembunuhan. Udah kosong 10 tahun, terisi lagi terjadi lagi pembunuhan, padahal nggak nyambung, nggak ini keluarga. Nah, sama halnya dengan tanah ini. Jadi dari tahun per tahun ada lagi. Tapi kalau tanah ini lebih ke kayak itu pesugihan, orang-orang yang melakukan ritual dan ritualnya yang aneh-aneh. Iya, yang aneh-aneh. Iya, terus aja seperti itu. Makanya kayak kita masuk aja, kita sebenarnya tadi seperti mau dikasih energi supaya kita juga punya pola pikir seperti itu sama gitu. Kita semua mau dijorokin ke situ. Dipengaruhi. Betul. Dijorokin ke situ. Terus aja berulang sampai ya terbengkalai. Iya, lebih ke ini ya, Bun. Ada juga pocong hitam yang dulu. Gosong-gosong kali ya? Ya, gosong ya itu. Media yang untuk mengantarkan santet. Santet, ya, pengantar santet. Kulitnya hitam tapi matanya merah. Ya, musuhnya Bunda. Musuh gue juga. Musuh kita lah. Musuh kita. Ya. Yang udah hilang tiba-tiba muncul lagi gitu kan. Hilang muncul lagi, nggak bosan apa ya? Kata gue. Udah kakeknya hilang, kirim cucunya. Itu cuman kamar ya Bang Fat? Iya, ruangan doang. Aneh ya rumahnya ya, tuh kayak naik turun gitu ya, udah deh. Toilet. Itu toilet. Secara bangunannya tuh juga enggak ya, no. Kayak no. Kalau Nunu ngerasain kayak emang sengaja untuk buat tempat ritual dari dulu ya Mbak ya? Nggak tahu ya, Nunu rasanya gitu. Tanahnya maksudnya? Iya tanahnya. Oh iya, ini tanah. pas pada saat masuk tuh kayak, yuk ini. Bukan rumahnya kan, Bukan tanahnya. rumahnya, ya. Tanahnya. Sebenarnya kasihan orang yang pernah tinggal di sini gitu. Kan dia nggak ngerti. Jadi mungkin ngerasain panas ada efek apa yang dirasakan. Ya kalau kayak gitu emang kayaknya mesti selamatannya tuh ekstra sih, double. Ini serba poci semua sih Mbak. Serba poci ini, rumah Ya, poci ya. Iya. Mau ngomong juga nggak bisa, mau ngomong apa dia. Di sini gede. Gue lihat tadi basah nih. Ada. Licin. Nah ini bener, ini kalau misalnya kita mau bilang rumah pocong, ini the real rumah pocong. Cuman ya itu udah campuran, ada yang mungkin mengambil wujud juga ada. Tapi yang tadi jelas adalah residual memory atau apa yang pernah terjadi atau memori yang didapat dari sosok yang ada. Wah ini udah hancur ya, bahaya. Iya, ada rubuh. Tuh. Aku nggak tahu ya ini di track back kapan. Gelantungan. Ada perempuan yang pernah di Gimana sih pada kok digantung-gantungin gitu pocongnya? Iya. Gula juga. Kok digantung-gantungin ya?
Kebalik lagi. Kayak kelelawar tau nggak? Iya. Perempuannya tuh kecil banget. Kayak kelelawar. Jadi dia begini tuh kayak langsung terus dilecehkan. Tapi aku nggak tahu itu tahun berapa. Coba. Oh, limu sakret. Buset gede banget. Kata gua. Enggak, itu apa? Becikot. Oh. Keong racun nih. Oh iya bener. Iya aneh, poci digantung-gantungin kebalik tapi. Iya, aneh nih. Hah? Iya tahu kelihatan kok lantainya nggak rata itu. Wah ini mesti Satu. ada yang kebalik, ada yang gantung. Yang digubet apa sih? Wah, bizar di tempat. Ada apa kalian? Siapa ini? Siapa ini? Sama saya. Udah lama di sini? Wah, sampai Namanya siapa? Dorhan. Oh, Gagah namanya. Wow. Memang di sini jaga ya? Jaga di sini. Oh, ada apa di sini? Kenapa banyak pocong? Itu mah tahunan lah. Punya juragan. Hah? Punya juragan. Kalian mau apa kesini? Oh, silaturahmi. Ini aku manggilnya apa? Dorhan atau pakai akang atau pakai apa? Oh, janganlah. Ini punya juragan. Iya. Kenapa banyak banget? Iya, rame banget. Oh, ini sedikit sudah dipindah. Oh, sudah dipindah? Emang Sudah dipindah separuh. untuk apaan di sini kok banyak banget pocong-pocong? Untuk kasih makan. Untuk kasih makan itu bukan pocong, kambing. Kambing. Enggak mintanya kambing. Terus kamu kenapa di sini nggak pergi aja? Jangan, masih jaga, masih. Oh, masih jaga. Suruh jaga sama juragan? Emang dikasih apa? Ditinggalin juga kan? Masih, ya ditinggalin tapi disuruh jaga. Masih. Dikasih makan juga? Enggak digaji lagi. Oh lah, arti digaji Iya. dia. Kan sama, Sama. digaji saya. Oh. Sama digaji. Kemarin masih digaji, dikasih makan. Kan saya punya keluarga. Alah. Iya di sono. Oh. Ada, saya punya keluarga. Tapi karena kalau memang sudah bertanggung jawab, saya tidak akan meninggalkan. Iya. Tidak akan. Tapi saya meninggalkan anak-anak saya. Terus anak-anak gimana? Udah pada gede? Ada ibunya. Iya juga ya. Dorhan nggak kangen sama keluarga? Kangen. Tapi nggak bisa pulang. Kan bisa kesana kesini lagi, bisa bukan? Dijaga. Sudah tidak bisa keluar, makanya kalau bisa ayo atau keluarin saya. Tolonglah, bosen jagain kambing. Kalian mau apa kesini? Ya, mau kambing? Enggak mau kambing, enggak suka kambing. Neng mau kambing enggak? Tuh, ambil satu di sana tuh. Ada udah beres Idul Adha kemarin, udah beres, nggak perlu kambing sekarang mah. Ada kambing tuh. Apa itu Idul Adha? Tuh, kambing banyak digantung. Terus kalian mau apa kesini? Tapi ya saya merasa senang. Ada yang datang ya? Iya. Biasanya nggak pernah ada yang datang ya? Ada. Siapa? Ngapain? Oh, di sini minta nomor. Jerman Spanyol berapa? Dorhan? Buat apa, Pak? Hah? Kambingnya buat makan tadi. Dulu. Dulu. Jadi memang ada di sini suka potong kambing. Kambingan. Saya udah lama di sini. Udah lama nggak tahu. Udah nggak bisa ngitung, tapi lama. Ini di separuh udah dipindah ke sana. Ada lagi separuh di sana tuh, di ujung sana tuh. Di sana. Kalau mau kambing ya tinggal datangkan, nanti orang tiba-tiba pengen mati aja jadi kambing. Gantung. Udah. Oh iya,
Iya, oke. Ya udah atuh, Iya, bisa makasih. antar saya pulang nggak? Nah, nanti kita katanya. nanti kita Bosen doa. pengen ketemu anak istri tapi nggak bisa keluar. Iya, nanti kita doa ya. Ya, nanti kita doain Doron ya. Ya. Doa ya nanti ya. Kita doa. Alam jin sakawadini. Tungkat tuh mau kenal di sana. Ada Fatimah, ada Rudini suka ngobrol tapi suka bareng sama manusia. Kalau ada manusia disukai sama si Fatimah sudah pasti mati karena diajak tuh. Coy. Tuh di sana tuh Fatimah. Kalau yang di pohon sana besar, pohon sana siapa itu yang Jaga lingkungan ini. Disitulah saya tidak bisa keluar karena tuh. yang gede? Dijagaan itu pohon itu tuh bukan sepohon-pohonnya, memang pohon simbol penjaga. Nah kita yang disimpan di sini mau pulang tidak bisa. Terus Iya, aja tuh si Fatimah si Rudini tuh. Wah banyak. Iya. Kalian bisa jadi kambing. Jangan. Ya udah ya, makasih ya. Terima kasih. Tumbal itu maksudnya. Iya. Kambing itu tumbal. Kambingnya tumbal. Si Dorhan mirip si Asep ya, satpam. Kalau udah jaga mah jaga aja tuh. Iya. Dorhan nih siapa? Dorhan. Sini. Jadi memang dulu pernah ada yang melakukan ritual, ya pasti ritual ilmu hitam dan yang ada hubungannya sama pocong. Nah aku kan tidak mempelajari tentang ritual ya, jadi nggak ngerti gitu. Mungkin nanti akan bisa ngobrol sama yang paham. Ini apa ritual apa gitu, sekte apa? Karena emang udah pasti sesat dan untuk sesuatu gaining sesuatu gitu, mungkin kekuasaan atau apa. Berarti jadi intinya memang di sini ada yang masih jaga, di depan memang penjaga inti mungkin ya. Tapi ini hancur banget sih, berantakan. Iya berantakan. Banget Gimana ini. sih? Kayak ini kalau mau ngomong juga kayak susah. Jadi dia udah numpuk tumpukan gitu loh. Mbak poci-poci yang di sini ada hubungannya sama tadi yang orang Belanda itu nggak? Ada. Nah itu. Jadi itu ada salah satu ininya yang pernah melakukan ritual orang Belanda ini sama beberapa pribumi. Nah itu nggak tahu apa namanya, ritual apa. Yang tadi jaga tadi, dia pas lagi ngobrol di sini, saya ditugasin sama orang Walanda. Oh itu masternya yang Belanda itu. Oh iya. Pas masuk makanya, ya udah nggak apa-apa gitu masuk. Si Dorhan ini. Iya. Nah, dulu kan Belanda itu juga banyak yang pesugihan dan ini ritual Itu tuh ritual maksudnya. gitu. Dia tuh tadi ada cerita. Iya. Itu. Jadi disuruh sama ininya, suruh masuk tanya mau ngapain gitu. Sama si yang di depan yang itu kali ya, yang gedenya ya? Terus dia cerita majikannya orang itu katanya. Belanda. Iya. Berarti track back-nya lama ya. Belanda. Oke. Wisnu nanti inget ya, Wisnu gambarin, kita tampilin aja ya Ip ya. Ini nggak ada ruangan lagi kan? Ini apa? Ini jalannya bahaya, agak bobrok ya? Iya, Itu bisa jangan. nggak? Lumayan. Kalau mau masuk bisa. Ini aja. 1-2 orang aja. Jalanannya sebenarnya lebih ke jalan. Males kan lihat di situ. Iya. Nyebelin gitu, Di mana, Dok? gelinya tuh kok digantung-gantung. Di mana? Ini di sini nih Pak Dem. Nah, Jadi pocong, tadi pocongnya pertama kali tuh masuk, aku nunjukin pojok itu tuh, pojok Iya, kiri. di situ. Kiri. Nah, di situ. Iya, di sini. Iya, di Aku situ. pertama kali lagi nyeter atau keren pocong. Di situ yang aku Iya emang pocong semua ngejajar lagi. Gantung di balik. Dibalik-balik. Itu kalimat aku pertama kali gitu mas. Ih pocong, kirain pocong ngomongnya gitu kan Nio. Kirain pocong. Emang pocong. Dibalik-balik lagi. Dari tadi Bun. Hah? Dari tadi. Emang di situ yang paling Sebel jelas ya. balik gitu. Kesel. Jadi ngelihatnya sebel, geli gitu kan. Nggak ada ya. Kenapa? Nggak, aku nyari Yang manusia. earthbound gitu. Nggak ada earthbound. Mbak coba lihat nggak ada. Terus kan karena penasaran, maksudnya kayak pengen tahu masa sih nggak ada yang bisa aku ajak ngobrol nih gitu. Nah tadi tuh sempat ngeliat ada sosok anak kecil. Bisa kali aku ambil, cuman ntar dulu. Takutnya jebakan gitu, karena perasaan aku tuh nggak enak. Dan kalau misalnya ngobrol juga takutnya nanti
Itu hanya cara mereka untuk kayak ngambil alih gitu. Mesti mungkin bisa ngobrol, cuman nggak ada ujungnya. Nah tadi tuh pikirannya kayak siapa ya yang bisa diselamatin. Ya udah, tapi kita yang penting doa aja setelah dari sini. Gitu. Nggak ada, Nu. Ada earthbound. Ya. Coba sebentar, sekali lagi. Aku penasaran. Lu juga nggak sensing earthbound sih, Mbak. Samsok. Hati-hati ya, Bang. Shit. Iya, serem banget, bahaya. Jangan gebrok gitu ya. Ini akar ya pohon ya? Ya. Ya Allah. Sampai kayak gini banget ya. Ini kenapa tiba-tiba bau kambing ya? Nah, Iya. Nu, Kenapa, Nu? temenin Nunu. Ya. Bapak nyoba kambing nggak? Dikit Iya. di sebelah sana. Kayak bu kandangnya ya? Bau kambing di sebelah sana. Nggak, temenin Nunu. Ya. Awas gitar jadi Bang. Jadi ketonggeng. Bukan. Nggak ada. Ini pohon ya? Pohon, Bun. Yuk, udah yuk. Keluar yuk. Oke, jadi ini baru kali ini nggak baru kali ini sih, cuman ini adalah tempat yang cukup unik karena berantakan ya secara, wah nggak karuan nih siapa yang mau dominan banyak. Jadi mereka juga pada gontok-gontokan, terus pada kayak main teritori, terus main saling ngegeser, ntar ada yang satu kegeser, terus geser lagi, tapi berantakan. Jadi kan ada satu tempat biasanya walaupun ada yang negatif tapi tertata, kayak enak gitu ininya ya. Ini tuh enggak kayak tatanannya, ini apa nggak ada. gitu. Terus memang di sini banyak yang manipulatif. Tadi aku hampir ada sosok anak kecil yang pengen coba deh, cuman tuh sebentar kayaknya, tapi enggak, something off gitu. Di sini lebih ke apa yang pernah terjadi di tanah ini dulu ya. Ada ritual yang ada hubungannya dengan pocong ya. Aku nggak tahu apa. Terus kalau yang di sebelah sana tadi itu yang sosok yang pernah digunakan ya, jatuhnya juga ini ya Bun ya, ritual. Iya, ritual lagi. Ritual lagi sebenarnya. Jadi ya ini udah iblis. Iya. Walaupun misalnya dia dari sakit hati tidak mau kehilangan, ya tapi kan sudah menjadi terikat dengan apa yang dia puja gitu ya. Dan dia harus membayar apa yang sudah dilakukan gitu. Sedih sih tapi tadi ceritanya sebenarnya. Cuman maksudnya kayak ya dia nggak mau dibagi lagi hatinya. Kan udah dibagi sama berapa orang. Maksud harus dibagi lagi, dia nggak rela gitu. Ya tapi sayangnya dia Hati pendek jangan pola dibagi-bagi deh, pikirnya. hati. Profit aja profit. Tadi ya. Hati dibagi nggak enak, Bro. Ya udah Bang Fat. Iya, Kalau sabar udah, ya, Bang Fat ya. udah orang udah mau ngebagi ya cari yang masih utuh. Ini sambal goreng hati kan yang kita ngomongin kan. Kebagian dikit kan nggak enak. Nanggung. Benar. Iya. Benar. Nanggung. Oke, yaudah Saradix, semoga episode malam ini sebenarnya gini, pelajarannya adalah jangan cinta ditolak dukun bertindak itu sih sebenarnya. Karena kalau misalnya kita melakukan sesuatu, kita bikin janji sama yang seperti itu, kita nggak pernah tahu. Kadang-kadang juga yang praktisinya juga mungkin tidak memberitahu, nggak memberitahu atau sebenarnya juga nggak detail dan mungkin pahamnya juga nggak detail juga mungkin ya. Ibaratnya tuh kalau misalnya lu download aplikasi gitu kan ada term on conditionnya tuh nggak dibaca. Iya. Makanya paling aman tuh terus aja download aplikasi DMS Plus paling aman tuh. Iya benar. Ya, jadi nggak dijemput sama iblis nanti. Kata gua. Nah, itu. Jadi jangan sampai cuman karena cinta ditolak dukun bertindak terus dijemput sama gonggeklek ya. Jangan ya. Hanya kepuasan sesaat yang sebenarnya kita apabila memang di sini tidak mendapatkan atau didapatkan
semesta ini luas, kita masih bisa mencari keindahan dimanapun. Tidak usah terpatok di satu yang kita inginkan. Intinya jangan terobsesi. Iya, gitu. Oke, Saradix. Terima kasih. Kami di sini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Kami di sini hanya ingin berbagi cerita. Iya, masuk.